sama DPR itu rapor. Itu rapor ya? Iya, rapor. Boleh disampaikan Pak? Jadi kita memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lagi ke kebijakan moneter, tapi dengan koordinasi yang lebih ketat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal kepuasan bahwa kita tetap berjalan secara harmonis antara fiskal, moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif rupiah kita harapkan turun. Pak, peningkatan regenerasi tadi katanya penjelasan BI Pak itu untuk membantu meringankan utang pemerintah. Enggak, itu teknikal nanti Pak Ferry yang akan jelaskan. Kira-kira begini. Oh, itu urusan moneter, dia Pak Ferry yang jelaskan. Tapi yang jelas dengan kebijakan moneter saya nggak akan dirugikan gitu aja. Jangan sampai saya bayar bunga lebih ke pembeli bond saya ketika saya melakukan isu gitu. Tapi akan berapa efektif kalau meringankan beban fiskal itu? Penyesuaian bunga itu. Apakah ada target Pak? Kalau saya sih bilangnya sama. Tapi yang jelas dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakan, kira-kira begitu. Pak Purbaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar. Gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Masih dolar. Bayaran Pelabuhan masih dolar. Mana ya? masih dolar Pak, itu bisa pakai rupiah nggak, Pak? Iya. Ada dunia usaha yang Harusnya dulu tapi saya nggak tahu prakteknya di sini ya. Saya cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Dolar Pak? Di sini bayar pakai apa? Rupiah Pak? Bukan dolar. Bukan Pak, maunya dolar. Oh, dia. tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin Pak. Gak ada Pak, rupiah Pak, semua rupiah. Berarti Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana Pak? laporin saya, nanti saya hajar dia. Ya, Gede, bentar, nggak bisa ngajar gua. Iya. Nah, kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Alat transaksi yang diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, penyelewengan kasih tahu kami akan tindak. mungkin itu shipping kali Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain Pak. Oh, di luar sana malah lain. Di sini, Mas Pria. di sini. Oh, salah Sini nggak ada. berarti. Rupiah Mbak. Anda informasi salah kali. Kali pelaku usaha Enggak Mbak, kalau di sini tuh semuanya rupiah, kecuali mungkin yang shipping lain, karena untuk THC, CHC itu pakai dolar mereka. Tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Mbak. Saya dimarahin sama Pak Menteri nanti Pak. ya, nanti rupiah melemah, bos. Jangan lah. Cinta rupiah Pak kita Pak. Kita cinta rupiah semua. Punya dolar aja ya? Punya dolar dia. Oke, lagi. Pak, Kemenku kan sebagai pengawas juga dia katanya merekomendasikan ini ke Pak penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru belum? Dia manajemen DHSI. Saya belum ikut menyaring nama-nama manajemennya, jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau sudah kita kerjakan. Sih belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity, dia jalan sendiri terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan terpisah sama punya saya. Cuman saya di atas mungkin nanti pengawasan mungkin ya. Sekarang sih belum resmi, jadi nggak tahu. Pak, DHL 50% falas itu katanya jangan sampai semua dunia usaha dikenakan Pak. Harus dipetakan lagi Pak, gimana ya Pak? Saya lihat dulu yang baru ya. Iya. Yang baru kan baru berjalan berapa hari? 3 hari. Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh 1 bulan ke depan seperti apa. Kan mereka yang keberatan harus naruh 1 tahun kan. Nanti kita lihat. Tapi sebenarnya kalau uangnya masuk sini banyak bisa diperputar kan. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi kalau ada kendala nanti bisa sampaikan ke Kemenku. Bisa. Nanti akan bisa dipetakan lagi. Bisa ya, kalau mengganggu ya kita diskusikan dengan yang lain seperti apa bagus ya. Kita akan ambil cara yang paling baik untuk perekonomian, untuk cadangan devisa kita juga. tadi Bapak bilang kalau misalnya tempe mulai
tergerus keuntungannya Pak, itu Bapak bisa janjikan para pedagang ini gimana Pak biar keuntungannya bisa kembali lagi, apakah ini lagi untuk pedagang yang ini? Oh, yang pertama kita pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Terus yang kedua, kalau rupiahnya menguat kan otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ada janji nggak sih ke pedagang tahu tempe yang dari Bapak sini di DPR, Mas, mereka tuh bisa mulai pulih lagi tuh aja? Tergantung keberhasilan kita mengendalikan nilai tukar kan. Gitu. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter. Berhasil dan berapa bulan Pak? Nanti gue tebak lagi. Gue bilang Juni ribut. Tapi kalau kebijakan fiskal seperti ini akan cepat. Yang penting begini. Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif di sana sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Terima kasih.